Oke, balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu berbahagia. Dan untuk Anda yang saat ini sedang gagal bayar atau baru gagal bayar, jangan panik, tetap tenang karena gagal bayar itu akan baik-baik saja. Nah, untuk Anda yang saat ini gagal bayar pinjol, khususnya di 5 pinjol besar, ya, apakah Anda akan masuk penjara? Jawabannya tidak. Ya, resiko 5 pinjol ini hanya slik OJK, BI checking, dan DC lapangan. Ya, pinjol apakah itu? Langsung saya bacakan. Yang pertama ada EasyCash. EasyCash pinjol besar. Kalau Anda gagal bayar di EasyCash, risikonya slik OJK dan BI checking. Ya, DC lapangannya tidak ada. Untuk sementara ini belum ada DC lapangan dari EasyCash. Setelah saya cari-cari di media sosial itu belum ada. DC lapangan EasyCash berkunjung kepada nasabah gagal bayar itu belum ada. Jadi jangan panik, tetap tenang ya. Terus selanjutnya Kredivo nomor 2 ya. Ini ada DC lapangan, resikonya BI checking, slik OJK ya. Selanjutnya ada Aku Laku. Ini ada DC lapangannya aktif sekali berkunjung. Terus resikonya masuk slik OJK, BI checking. Terus yang keempat Shopee sama slik OJK, BI checking, ada DC lapangan. Terus yang kelima Kredit Pintar, resikonya slik OJK, BI checking, dan DC lapangan ya. Dari 5 pinjol tadi, EasyCash, Kredivo, Aku Laku, Shopee, Kredit Pintar, hanya satu yang tidak ada DC lapangan, yaitu EasyCash saja. Jadi untuk yang 4 ini ada DC lapangan. Untuk Anda yang gagal di 4 aplikasi pinjol ini, jangan pernah takut kalau didatangi DC lapangan. Karena di video kali ini saya akan membacakan curhatan dari seseorang yang gagal bayar di 4 aplikasi pinjol tersebut ya. Ini saya ambil dari FB-nya Raja Galbe ya, karena saya mendapat ataupun melihat ada orang curhat di situ gagal bayar di aplikasi Shopee, Kredivo, Kredit Pintar, dan Aku Laku ya. Bagaimana curhatannya? Langsung saja saya bacakan. Nah, begini, setelah didatengin KP, Kredit Pintar, Kredivo, Aku Laku, akhirnya hari ini didatengin Shopee. Katanya Shopee nggak ada FC lapangannya, tahu-tahu udah nongol aja di depan rumah. Tapi di antara 3 DC sebelumnya, DC Shopee yang paling ramah. Biar nggak bertanya-tanya, gua curhat aja deh sekalian. Pertama datang DC dari Kredit Pintar, telat 2 bulan baru disamperin. Orang Flores serem, tapi bisa diajak ngobrol, nggak maksa. Kedua, Kredivo baru telat 15 hari, tiba-tiba udah nongol aja depan rumah tuh, DC. Orang kantor resmi, pakai seragam, etikat, bawa surat cinta, dan bukan orang timur. Yang ketiga, DC Aku Laku Peleter, telat 3 bulan. Orang Maluku serem, maksa bayar dikasih waktu 3 hari doang, tapi udah 2 minggu nggak ada balik lagi. Nah, yang keempat, dan baru banget nyamperin tadi pagi dari Shopee. Kayaknya sih orang Batak, bapak-bapak udah agak tua, tapi orangnya sopan dan baik banget. Nggak maksa, juga nggak ada nanya-nanya macem-macem. Cuma bilang suruh cicil di aplikasi. Kalau udah dicicil, fotoin, kirim ke dia karena dia nggak digaji, dibayarnya persenan dari nasabah yang bayar. Dia cuma bilang gitu, habis itu pergi, sekian dan terima kasih. Nah teman-teman ya, itu curhatan dari seseorang bahwasanya sudah didatangin DC Aku Laku, terus Shopee, terus Kredivo ya. Di situ kita bisa simpulkan sebetulnya DC lapangan itu nggak seseram yang kita bayangkan. Kalau bayangan kita mungkin seram, marah-marah, orangnya seram, enggak. Mereka datang ke rumah Anda tuh juga baik-baik juga. Nggak langsung-langsung marah, nggak langsung-langsung nagih hutang. Ya kalau mungkin kata-kata tegas, itu pasti. Kata-kata menekan Anda agar segera membayar hutang, itu pasti. Karena memang tugas dia itu. Ya. Jadi jangan membayangkan kalau DC datang ke rumah, itu nanti marah-marah. DC datang ke rumah, itu meneror Anda. Enggak. Makanya hadapi DC, jangan pernah takut. Ya. Tadi ada yang dijanjikan, kalau 3 hari nanti akan kembali lagi. Tapi tahu-taunya sudah 3 minggu nggak balik-balik juga. Terus ada lagi salah satu DC katanya dia nggak digaji, dia hanya dapat persenan
dari penagihan hutang itu tadi. Jadi mereka itu kalau berkunjung ke nasabah itu juga nggak semuanya dikunjungi ya. Mungkin nasabah-nasabah prioritas saja yang nominalnya besar ya itu dikunjungi. Kalau cuman gagal 1 juta, gagal 500.000, 2 juta, itu saya rasa ya mereka kalau datang ke rumah Anda ya mikir-mikir, apalagi rumahnya jauh. Kecuali yang di kota-kota besar, bisa kemungkinan mereka datang. Tapi kalau yang udah di pelosok-pelosok desa, habis ongkos operasional karena mereka nggak ada gaji dari situ. Mereka itu cuma dapat persen dari penagihan hutang itu tadi. Ya, jadi untuk teman-teman yang masih terbayang-bayang kalau DC itu sangar, DC itu menakutkan, sudah hilangkan pikiran itu. Tenangkan diri Anda dulu. Tenangkan diri Anda. Jangan pernah takut hadapi DC. DC datang, hadapi. Ya, nggak seseram yang kita bayangkan. Enggak. Semua itu akan baik-baik saja. Kita hadapi dengan tenang, kita sampaikan apa adanya, pasti mereka juga menerima. Ya, oke ya. Itu saja informasi dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Yes.